Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 3 episode 22. Dia berlari menuju Orochi dan langsung bersiap melepaskan sebuah pukulan. Tapi saat dia hampir sudah mengenai kepala Orochi, salah satu tanduk binatang Orochi menangkap dan menggigit Saitama. Hanya saja, Saitama meninju semuanya hingga hancur. Lalu ular-ular Orochi lainnya pun mulai menghantam Saitama. Tapi Saitama terus lolos karena dia melepaskan tinjunya untuk menghancurkannya. Tidak sampai di situ, Orochi melepaskan kembali tembakan dahsyatnya ke arah Saitama. Tapi Saitama kembali lolos dan bahkan menerobos tubuh Orochi dengan tinjunya. Dia terus menerobos hingga akhirnya berhasil menghancurkan kepala Orochi dan itu mengalahkannya. Gyoro-Gyoro dengan satu matanya yang terlepas dari tubuhnya mencari keberadaan Orochi dan dia ternyata menemukan Orochi di dasar jurang. Tapi dia dibuat terkejut karena saat itu Orochi sudah tewas. Gyoro-Gyoro bertanya apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Dia pun yakin orang yang melakukannya masih ada di atas dan dia langsung menuju ke sana untuk menemukannya, menganalisa kekuatannya dan merencanakan serangan balasan. Tapi ketika di atas, dia melihat Saitama. Lalu tiba-tiba Saitama menepuk mata Gyoro-Gyoro itu hingga hancur. Sementara itu tubuh asli Gyoro-Gyoro sendiri masih ada di hadapan Tatsumaki. Dia dalam keadaan babak belur dan terpojok. Setelah melihat Saitama, Gyoro-Gyoro berkata, "Apa-apaan itu? Siapa dia?" Seorang pria botak yang belum pernah kulihat. Mendengar Gyoro-Gyoro menyebut pria botak, Tatsumaki langsung berkata, "Pria botak katamu? Itu pasti Super Alloy Darkseid." Saat itu Gyoro-Gyoro masih tidak bisa mempercayai kematian Orochi. Dia berkata, "Yang benar saja, Orochi, apa dia benar-benar tewas?" Lalu tiba-tiba Tatsumaki mengangkat tubuh Gyoro-Gyoro sambil berkata, "Kau pikir kau punya waktu untuk memikirkan yang lainnya?" Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat hancur, Gyoro-Gyoro berteriak, "Cukup, aku menyerah. Kumohon ampuni aku." Setelah itu Tatsumaki mencoba mengeluarkan tubuh asli Gyoro-Gyoro dari tubuh yang sudah hancur berantakan itu. Tatsumaki berkata, "Kalau kau ingin minta maaf, katakan secara langsung, keluarlah." Tapi Gyoro-Gyoro menggerakkan mata-matanya yang tercerai-berai untuk meledakkan Tatsumaki. Dia berkata, "Setidaknya aku akan membawamu mati bersamaku." Tapi Gyoro-Gyoro dibuat takjub karena serangan telak itu lagi-lagi tidak mempan pada Tatsumaki. Tatsumaki berkata, "Itu kekuatan cenayang yang elegan. Siapa yang mengajarimu?" Setelah itu Tatsumaki menarik sosok asli Gyoro-Gyoro dan dia langsung terkejut ketika melihatnya. Tatsumaki berkata, "Bukankah kau teman Fubuki?" Sementara itu Fubuki terlihat ketakutan karena merasakan kekuatan kakaknya. Beng yang sedang bersamanya bertanya, "Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Kau terlihat tidak sehat." Fubuki berkata, "Kakakku Tatsumaki ada di dekat sini. Dia sedang melawan seseorang menggunakan kekuatan cenayang dalam jumlah yang besar. Jarang sekali dia mengeluarkan kekuatan sampai ke tingkat itu." Bom yang saat itu bersamanya pun berkata, "Kekuatan cenayang katamu?" Lalu Beng berkata lagi, "Itu artinya musuhnya juga seorang yang kuat kan?" Fubuki berkata, "Sepertinya begitu. Sesuai dugaan, ada monster menakutkan yang menunggu kita di depan. Bertarung di level seperti itu akan sangat berbahaya bagi siapapun yang terlibat." Lalu Beng berkata lagi, "Sepertinya bukan cuma Garo yang harus kita waspadai." Fubuki berkata, "Aku tidak yakin King akan baik-baik saja." Menanggapi itu Bom berkata, "Ya, itu bukan masalah bagi seseorang seperti dia. Bahkan rumor yang kudengar pun mengatakan pahlawan King sangatlah kuat. Kita harus tetap waspada dan melanjutkan perjalanan. Lagi pula, kita tidak tahu rencana jahat macam apa yang monster itu miliki terhadap kita." Lalu beralih ke King. Dia memikirkan ucapan Fubuki sebelum mereka berpisah. Saat itu Fubuki berkata, "Tempat ini luas sekali. Akan lebih baik jika kita berpencar menjadi dua kelompok mulai dari sini. Apakah itu yang kau pikirkan, King?" King merasa heran dengan pemikiran Fubuki itu dan kini justru dia sedang ketakutan. Dia berkata di dalam hatinya, 4 orang jika dibagi dua kelompok seharusnya terdiri dari 2 orang. Harusnya begitu kan? Tapi kenapa aku malah sendirian? Tapi terserahlah, aku akan bertahan sampai semua musuh musnah oleh para pahlawan lain yang lebih hebat. Aku cukup menahan nafasku, menghilangkan keberadaanku, dan bersatu dengan kehampaan. Ya, benar, aku adalah awan. Tidak, itu sedikit sulit untuk dipraktekkan secara emosional. Yang benar, aku adalah mikroba yang tidak bergerak. Orang-orang tidak bisa melihatku, aku tidak bisa mengganggu orang lain. Tapi saat memikirkan hal itu, King dibuat terkejut karena ada yang memanggil namanya dari belakang. Ternyata dia adalah Waganma, dan hanya Waganma.
tidak ada Child Emperor bersamanya. King berkata di dalam hatinya, bocah yang disandra, kenapa aku malah bertemu dengan dia? Waganma tiba-tiba menangis sambil berkata, aku sangat takut. Dari tadi aku berusaha meloloskan diri sendirian. Sebenarnya ada monster yang mengejarku dari sebelah sana. Tolong habisi dia. Kalau ada King, aku bisa tenang kan? Bolehkah aku bersikap manja? Tolong gendong aku dan antarkan aku ke pintu keluar. Tapi setelah mendengar itu, King tiba-tiba berkata, tidak. Lalu Waganma berlari ke arahnya sambil berkata, aku sangat menyukaimu King. Biarkan aku memelukmu. Hanya saja setelah itu King memasang wajah yang mengintimidasi. Waganma ketakutan. Dia berkata, kenapa kau pasang kuda-kuda bertarung? Aku ini cuma anak kecil. Lalu King memasang wajah yang menyedihkan dan menyesal. Tapi justru terkesan mengintimidasi dan menyeramkan bagi Waganma. Saat itu King ingin meminta Waganma mencari pahlawan lain yang lebih kuat untuk meminta perlindungan. Karena King merasa tidak berguna. Tapi ucapan King di mata Waganma terlihat seperti sebuah ancaman. Karena Waganma yang saat itu menemui King adalah Waganma palsu. King berkata, sebaiknya kau menyerah saja padaku. Lebih baik kau menjauh dariku dan carilah pahlawan lain. Selucu atau semanis apapun sikapmu, percuma saja jika di hadapanku. Jangan mengharapkan apapun, percuma saja kau akan kecewa. Dengan sangat panik, Waganma palsu berkata di dalam hatinya, dia bisa mengetahui identitasku dengan sekali lihat. Padahal transformasiku ini sudah sempurna. Ini gawat, dia terlalu dekat. Aku bisa mati. Mengerikan sekali. Sial, aku bernafas terlalu cepat. Aku tidak bisa mempertahankan transformasi ini. Pusat gravitasiku jadi tidak stabil. Tulang bocah itu yang kujadikan bahan dasar penyamaranku malah menembus organ vitalku. Kemudian setelah itu monster yang menyamar itu pun mati karena panik sendiri. King terlihat ketakutan. Dia berkata, seram sekali. Aku harus segera menemukan Saitama. Setelah itu beralih ke lokasi Iayan, Okama Itachi, dan Bushidrill yang sedang berhadapan dengan Devil Longhair. Pertarungan sudah berlangsung lama. Iayan dan yang lainnya terlihat menebas-nebas rambut Devil Longhair yang kini berserakan di mana-mana. Mereka bertiga pun sudah terlihat sangat kelelahan dan juga babak belur. Tapi Devil Longhair masih terlihat tanpa luka sedikit pun. Lalu dia berkata, titik lemahku yaitu akar rambutku. Dan ternyata saat itu Iayan dan yang lainnya tidak hanya menebas, tapi memotong rambut panjang Devil Longhair hingga menjadi pendek. Dan karena rambutnya itu adalah kelemahannya, jadi walaupun tidak ada luka sedikit pun di bagian tubuhnya yang lain, Devil Longhair saat itu tetap tumbang. Okama Itachi berkata, kita menang, padahal selama pertarungan kita hanya bisa memotong rambutnya satu demi satu. Iayan berkata, ya, dia benar-benar lawan yang tangguh. Dia memiliki jangkauan serangan yang luas dan bisa melancarkan banyak serangan dalam sekali serang. Bushidrill berkata, kita hampir saja kalah, padahal kita 3 lawan 1. Di antara kita tidak akan ada yang sanggup menghadapinya sendirian. Ayunan pedang kita tidak cukup cepat. Iayan berkata, ya, tapi aku yakin guru tidak merasa kesulitan sama sekali. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 3 episode 22. More